Maksudnya bagaimana, Pak? Giana bertanya lirih. Kemarahan yang sempat terpikat, pudar perlahan. Dia tidak punya pilihan lain. Kita menikah di bawah tangan. Semacam pernikahan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali yang terlibat dalam pernikahan, terang Regan. Lelaki itu heran bisa mencetuskan ide menjadikan Giana istrinya. Termasuk pada ibumu, kamu juga harus merahasiakannya, imbuh Regan. Giana mengangkat wajahnya yang tertunduk. Menatap Regan yang terlihat tenang dan dingin seperti biasanya. Tidak ada cinta, tidak ada anak. Dan, kemungkinan aku bisa melepasmu kapan saja. Aku yang berhak melakukannya, tambah Regan. Seperti pernikahan kontrak, lirih Giana. Hubungan transaksional. Semacam itu. Regan bersedekap. Bukankah kita saling membutuhkan? Kamu butuh uang, aku butuh kamu. Hanya terdiam yang bisa dilakukan seorang Giana. Menjadi istri simpanan dari duda yang usianya 30 tahun. Lelaki kaya dan cerdas. Biarlah menjadi istri yang tidak kasat mata dan tidak diakui di publik. Saya bersedia, Pak Regan. Mendengar jawaban Giana, ada sekelumit rasa penyesalan. Namun, Regan tidak bisa mencabut kata-katanya sendiri. Dengan menikah di bawah tangan, dia bisa menyingkirkan Giana kapan saja. Baiklah. Besok kita akan menikah, sahut Regan, seraya berdiri. Tapi tidak di apartemen ini. Ayo. Kemana, Pak? Tanya Giana. Ambil pakaianmu di tempat kos. Setelah itu ke rumahku, terang Regan. Mengapa tidak di apartemen? Karena Regan tidak ingin kenangan-kenangan Sarah melihat dirinya mengucap kata sakral. Giana mendekap tasnya, berjalan mengikuti Regan dari belakang. Menggunakan lift, mereka turun ke area parkir. Tidak ada yang bicara di sepanjang perjalanan menuju tempat kos. Sampai di tujuan, Giana bergegas turun. Setengah berlari melintasi halaman. Karena tidak banyak pakaian, tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya satu tas pakaian. Regan mengamati Giana yang bicara dengan penjaga kos. Untung saja malam hari, bisa menyamarkan penampilan gadis itu. Kaos dan celana kebesaran, serta ikat pinggang yang tidak dijual dimanapun. Hanya itu. Regan mengangkat satu alisnya. Iya, Pak, sahut Giana, memasang sabuk pengaman. Mobil kembali melaju cepat di jalanan yang ramai. Hampir tengah malam, kendaraan roda 4 itu memasuki area perumahan. Berhenti tepat di depan rumah berpagar abu-abu tua. Ayo, turun, perintah Regan. Mobilnya tidak, Giana tidak melanjutkan kalimatnya. Nanti aku yang akan mengurus mobil, Wilayah ini aman, walau mobil terparkir di luar, potong Regan, seperti mengetahui jalan pikiran Giana. Tentu saja, karena perumahan eksklusif. Waktu masuk tadi, harus melewati pos penjagaan. Pintu pagar berukuran sedang dengan warna hitam dibuka oleh Regan. Rumah itu dibeli setahun lalu, tidak ada yang menempati. Hanya seminggu sekali dibersihkan oleh orang kepercayaan Regan. Rumah berlantai 2 itu menghipnotis Giana. Sangat bagus, sangat berkelas, seperti rumah-rumah yang hanya biasa Giana lihat di televisi. Ini kamarmu. Kita tidak satu kamar. Hanya di waktu tertentu saja kita di dalam kamar yang sama. Regan menguak pintu kamar di lantai atas. Ucapan Regan membuat jantung Giana berdebar. Memahami yang tersirat. Bahwa dirinya akan berada di kamar yang sama dengan Regan, hanya ketika terjadi hubungan intim. Ya, itu saja. Pak Regan, maaf jika saya lancang. Kapan? Giana tidak melanjutkan pertanyaannya. Setelah kita menikah. Setelah kamu menjadi milikku seutuhnya. Regan tersenyum penuh arti. Akan memberikan uang 25 juta dulu. Kamu bisa berikan pada Franz. Dan, katakan pada dia, hari Senin kamu akan menjemput ibumu. Itu masih 2 hari lagi, Pak, protes Giana. Jangan khawatir, Franz akan menjaga ibumu dengan baik, jawab Regan.
Dia menyiksa ibuku, Pak. Suara Giana meninggi. Maaf, saya sangat khawatir dan ketakutan. Tidurlah. Aku tahu siapa Franz, setelah mendapatkan uang muka, dia akan menjaga asetnya. Kenapa hari Senin? Karena hari Sabtu Minggu tidak ada bank yang buka, aku berencana memberikan uang tunai saja, jelas Regan. Kalau lapar dan haus, di kulkas ada makanan beku, imbuh Regan. Selesai bicara panjang lebar, Regan berlalu dari kamar. Giana mengamati kamar yang luas. Satu tempat tidur berada di tengah. Meja rias dengan cermin berbentuk oval yang menempel di dinding. Sofa panjang di dekat jendela. Tirai-tirai berwarna coklat muda. Televisi dan rak lemari yang masih kosong. Mulai malam itu, Giana akan tinggal di rumah Regan. Dan esok hari statusnya menjadi istri. Istri rahasia. Istri simpanan. Istri tersembunyi. Di dalam ruangan yang hanya terdapat karpet, kasur, bantal, meja, dan televisi, seorang perempuan mencoba menelepon sang suami yang belum pulang. Maena tampak gelisah serta resah sekali. Jangan-jangan Johan kebar. Mabuk-mabukan dan judi. Demi melunasi utang suaminya yang hampir 200 juta, Maena tega menjual rumah juga ibu kandungnya sendiri. Sekarang, uangnya melimpah. Tidak khawatir dikejar-kejar penagih utang yang kejam. Sekarang, Maena kos. Dan mereka masih di kota metropolitan. Sempat merasa khawatir oleh keadaan ibunya, tetapi dia yakin Giana pasti melakukan sesuatu. Kalaupun Giana tidak bisa melakukan apa-apa, Maena tidak peduli. Oh, usia ibunya sudah tua. Perempuan yang mengenakan daster itu menoleh saat pintu terbuka. Terlihat Johan sempoyongan. Mas, katanya janji nggak akan mabuk-mabukan lagi. Sembur Maena. Hah, diem kamu. Berisik. Johan ambruk di atas kasur. Ingat, kita akan punya anak, kata Maena. Emang gue pikirin. Diem. Aku bilang diem. Bentak Johan. Maena hanya mampu diam, menahan gejolak amarah. Lagi dan lagi, dia tidak mampu melawan. Atau pergi meninggalkan lelaki yang tidak berguna. Mungkin dia akan sadar setelah semuanya terlambat. Sesal-sesal akan menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Ini gila rasanya. Secara agama, perempuan yang mengenakan gaun terusan putih itu telah menjadi istrinya. Regan membuat perjanjian dengan penghulu, 2 saksi, dan wali hakim Giana supaya mereka diam. Uang untuk tutup mulut juga diberikan. Sekarang di ruangan tengah, Giana dan Regan duduk terdiam. Berbagai aturan hanya ada dari pihak Regan. Aku ada keperluan di luar, ucap Regan. Iya, Giana menyahut pendek. Di dalam peraturan yang tidak tertulis, Giana dilarang bertanya kemana akan pergi dan kapan akan pulang. Dia tidak punya wewenang apapun. Semua demi uang. Kau akan pergi ke rumah Franz? Tanya Regan. Giana mengangguk. Iya, Pak. Hati-hati, pesan Regan. Giana mengamati Regan yang berjalan ke arah pintu utama. Lalu, pandangannya beralih pada cincin di jari tengah. Cincin itu merupakan mahar dari Regan. Dengan satu batu permata kecil. Terlihat sederhana, yang diduga oleh Giana harganya tidak sesederhana itu. Selain cincin, juga uang 30.000. Giana menukar gaunnya dengan celana jeans panjang, kaos, dan jaket. Memasukkan amplop coklat ke dalam tas. Lantas keluar rumah. Dia memesan taksi online. Sungguh di luar dugaan, tidak ada tatapan tajam nan menyeramkan, atau kata-kata tidak sopan yang terlontar dari Mark. Giana dipersilakan duduk di ruang tamu yang mewah tapi norak. Karena furnitur yang berlebihan. Seperti 2 kursi yang menyerupai kursi tahta raja-raja di zaman kerajaan. Selamat sore, Giana, Franz muncul dan menyapa ramah. Jemari lelaki itu penuh cincin. Kalung emas berbentuk rantai melingkar di leher. Selamat sore, Pak. Mengenai tawaran Pak Franz sebagai istri muda, maaf, saya menolaknya, kata Giana.
Tidak apa-apa. Jangan dipikirkan, Nona cantik, jawab Franz. Kembali, Gianna dibuat terheran-heran oleh sikap Franz. Saya akan menebus ibu. Ini untuk uang muka terlebih dahulu. Kekurangannya akan saya berikan pada hari Senin, jelas Gianna, menaruh amplop coklat berisi uang di meja. Terima kasih. Aku dengan senang hati akan menunggu hari Senin. Kamu tidak perlu khawatir, ibumu baik-baik saja, kata Franz. Apa saya bisa bertemu dengan ibu? Tanya Gianna. Tidak bisa. Datanglah pada hari Senin, jawab Franz. Ibu saya masih hidup, kan? Tanya Gianna spontan. Franz tertawa. Nona cantik, aku penasaran kamu punya koneksi yang kuat. Bagaimana bisa kamu mengenal bos preman yang menguasai sisi selatan kota ini? Saya tidak mengerti yang Anda maksud, Pak. Saya permen dulu. Gianna beranjak dari kursi. Oh, ya. Pak Victor menelepon di pagi buta, supaya memperlakukan ibumu dengan baik, kata Franz. Saya permisi, Pak, ulang Gianna, melangkah cepat keluar rumah. Dia tidak tahu siapa Victor. Entah siapa lelaki itu. Di dalam taksi yang mengantar pulang, Gianna mengusap setitik air mata di pipi. Kemalangan seolah enggan pergi dari kehidupannya. Ingin menikah dengan lelaki yang mencintainya dan dia cintai. Ingin hidup bahagia bersama sampai akhir hayat. Hal-hal seperti itu biasanya menjadi salah satu mimpi pada gadis-gadis. Sesampainya di rumah, Regan belum pulang. Gianna sudah mempersiapkan diri, seandainya Regan meminta malam pertama. Gianna mengambil segelas air putih, kemudian duduk di kursi meja makan. Andaikan waktu bisa diputar cepat ke hari Senin. Wening bukan ibu yang sempurna, tetapi Gianna tidak tega jika terjadi sesuatu pada perempuan yang telah mengandung dan melahirkan dirinya. Perhatian Gianna teralihkan pada ponsel yang berdering. Dia mematikan sambungan karena nomor asing yang tidak dikenal. Gianna, aku Ahtar. Ingat, kan? Teman SMP. Dahi Gianna mengernyit. Ahtar adalah kakak kelasnya. Mereka pernah saling suka. Akhirnya terpisah karena Ahtar pindah kota. Maaf, salah nomor, balas Gianna. Aku nggak salah nomor. Sudah aku cek, balas Ahtar. Gianna membiarkan pesan dari Ahtar yang terus terkirim. Tidak ada waktu baginya menanggapi hal tidak penting. Kepala Gianna tersuruk di atas meja, kedua matanya menerawang jauh. Tidak berselang lama, dia tertidur. Raga dan jiwanya lelah sekali. Terima kasih atas bantuannya, ucap Regan. Itu hanya bantuan kecil, Regan. Tidak perlu berterima kasih, jawab Victor. Regan berada di klub eksklusif. Bertemu Victor, lelaki berusia 50 tahun, satu-satunya orang yang ditakuti dan disegani oleh Franz. Seperti istilah, di atas langit masih ada langit. Sudah lama kamu tidak terlihat di klub, Regan. Sudah mulai insaf rupanya, sindir Victor. Regan tertawa sumbang. Aku belum insaf, hanya sedang berhemat. Seorang Regan berhemat. Lucu sekali alasanmu. Ngomong-ngomong, siapa Wening? Aku lupa tidak bertanya, tanya Victor. Seorang ibu yang sangat disayangi putrinya. Walaupun si ibu telah mengecewakan. Aku hanya membantu seseorang yang butuh bantuan, Pak Victor, jawab Regan. Kamu pasti menyukai putrinya Wening, kan? Tanya Victor. Tidak, Pak. Cintaku sudah habis dan dibawa pergi Sarah, aku hanya menolong saja. Tidak lebih, sanggah Regan, menghabiskan bir non-alkohol. Dari menolong berubah cinta, Victor terkekeh. Sebenarnya kata menolong kurang tepat, karena Regan menginginkan sesuatu. Aku pulang dulu, Regan menepuk pundak Victor. Regan meninggalkan klub yang mulai ramai. Mobilnya mengarah ke apartemen. Dia berencana meninggalkan Gianna di malam pengantin. Ucapan Victor membayangi pikiran Regan. Dirinya tidak mungkin jatuh cinta pada Gianna. Tidak akan pernah. Akan tetapi, mobil yang dikemudikan berbalik arah menuju rumahnya.
Rumah di mana istrinya tinggal. Memacu dengan kecepatan tinggi. Regan memasuki rumah yang sepi. Kemungkinan Gianna belum pulang atau mengurung diri di kamar. Kenyataannya, sosok sang istri tertidur di ruang makan. Regan menarik kursi, lalu duduk. Wajah yang terlelap itu masih muda dengan kecantikan yang alami. Jejak air mata terlihat di pipi. Sekitar 15 menit, Regan hanya duduk melihat Gianna yang tertidur. Tangan kanannya hendak menyentuh pipi, yang lalu menjauh karena kedua mata Gianna terbuka lebar. "Pak Regan," Gianna langsung menegakkan tubuh. "Ada kamar, mengapa tidur di sini?" cibir Regan. Ketiduran, Pak." Gianna menutup bibirnya yang menguap panjang. Mereka berdua saling memandang dengan pikiran masing-masing. "Gianna, aku siap, aku harus siap melalui malam bersama Pak Regan." "Regan, dia sangat cantik bahkan saat sedih." "Sial. Mengapa aku sangat berhasrat." Regan lantas meninggalkan ruang makan, tidak mungkin mengajak bercuinta pada perempuan yang sedang bersedih. Harusnya tadi pulang ke apartemen. Kegelisahan Regan tidak mereda. Lelaki itu mencoba menghilangkan gelora yang membara dengan cara mandi. Lalu, mencoba tidur. Regan menendang selimut, lalu melompat turun dari tempat tidur. Persetan dengan kesedihannya. Langkah kakinya menuju kamar sebelah, tanpa permisi menguak pintu kamar perlahan. Regan mendapati Gianna yang duduk di sisi ranjang. Gianna tersenyum gugup. Memberikan sinyal dengan cara melepas gelungan rambut seraya berdiri. Pintu kamar itu tertutup kembali, seiring detak jantung Gianna yang beritme tidak normal, seiring gairah Regan yang makin membakar. Napas Gianna seolah tercekat di tenggorokan, menyebabkan dadanya terasa sesak. Tidak ingin disepelekan, Gianna berani menatap Regan yang makin mendekat. Tidak pernah terbersit, bahwa dirinya sekarang berada di dalam lingkaran hidup sang bos. Tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menjadi istri dari lelaki yang tampan itu. Seandainya pernikahan terjadi karena saling mencintai. Pernikahan terjadi karena tujuan masing-masing. Gianna yang membutuhkan uang, Regan membutuhkan teman tidur. Terlintas di pikiran Gianna, bahwa dirinya tidak ubahnya seperti wanita penjajah cinta. Gianna menarik selimut. Ingin menangis, mengasihi dirinya sendiri karena merasa hina. Dia telah menukar mahkotanya dengan uang. Saat Regan keluar dari kamar mandi, kedua insan itu saling memandang. Tanpa berkata apa-apa, Regan keluar kamar. Meninggalkan Gianna sendirian. Dengan susah payah serta menahan rasa nyeri, yang normal terjadi karena pertama kali, Gianna masuk ke kamar mandi. Seusai mengeringkan rambut dan berpakaian lengkap, Gianna mengganti spray dan selimut. Sempat tercenung melihat bercak darah di spray warna merah muda. Karena kelelahan, Gianna membiarkan spray dan selimut kotor di lantai. Dia terlelap cepat begitu kepala rebah di bantal. Di penghujung pagi yang masih gelap, matahari pun masih enggan mengintip. Gianna menggeliat resah karena merasakan sesuatu yang hangat di inti tubuhnya. Di antara kesadaran yang belum seutuhnya, dia merasakan gelayar hebat. Matanya terbuka, samar-samar melihat Regan di bawahnya. "Pak, apa yang kamu lakukan?" "Sepanjang hari ini, kita akan di atas tempat tidur," bisik Regan pada Gianna yang tidur miring dan di dalam dekapan. Tangan lelaki itu mengusap-usap perut istrinya. "Kita butuh makan, Pak Regan," sahut Gianna, menyelaraskan napas yang berantakan. "Juga minum. Kamu ingin sarapan apa?" tanya Regan. "Nasi Padang, Pak. Aku sangat lapar." Gara-gara Pak Regan, Gianna menyingkirkan tangan Regan. "Pak, jangan mancing di air surut. Aku butuh istirahat. Mana ada jam segini nasi Padang, Gi? Ada-ada saja. Ada yang buka 24 jam, kan, Pak?" tanya Gianna. "Aku tidak memperhatikan itu, Gi," jawab Regan. Gianna tergelak. Melupakan sejenak kesedihan karena sang ibu. Entah mengapa, dia merasa bahagia.
Karena Regan memperlakukan seperti istri sesungguhnya. Kopi dan roti panggang saja. Nanti siang pesan nasi padang, ujar Regan, beranjak turun dari tempat tidur. Memakai celana pendek dan kaos tanpa lengan. Pagi yang terasa indah. Namun, Giana tidak berani berharap banyak. Regan hanya butuh partner di ranjang. Tidak lebih. Dia harus mencatat itu di otak. Giana menyusul Regan ke dapur. Lelaki itu sedang berdiri di depan kompor yang menyala. Membuat omelet. Regan menoleh dan tersenyum. Kopimu, Regan menunjuk dengan dagunya. Terima kasih, Pak Regan. Giana duduk di kursi meja makan. Regan bergabung tidak lama kemudian. Mereka berdua sarapan bersama. Besok siang, kamu akan diantar perempuan bernama Frey. Karena kamu membawa uang tunai yang banyak, ucap Regan. Siang saya kerja, sahut Giana. Regan mendengkus pelan. Aku ingin kamu keluar kerja, Gia. Saya masih terikat kontrak 3 bulan lagi, Pak Regan. Nanti saya kena penalti, jelas Giana. Aku yang akan mengurusnya, kata Regan. Saya ingin tetap bekerja, supaya punya alasan yang tepat, Pak Regan. Karena ibu saya tidak tahu kalau saya istri simpanan Pak Regan, terang Giana. Regan menyesap kopinya perlahan-lahan, kedua mata elang itu menelisik tubuh dan wajah lawan bicaranya. Ternyata Giana cukup keras kepala. Gi, aku ingin kamu melanjutkan kuliah, kata Regan. Mata Giana berbinar-binar cerah. Lalu, kenyataan hidup membangunkan dari mimpi. Untuk apa, Pak? Tanya Giana. Supaya kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Supaya saat aku, Regan menggantungkan ucapannya. Supaya apa, Pak Regan? Giana memandangi suaminya yang masih dipanggil Pak. Supaya *value*mu lebih baik. Ini kartu debit. Dan, ini alamat rumah untuk ibumu tinggal. Tidak besar, tapi cukup nyaman, lanjut Regan. Giana meraih kartu debit dan selembar kertas kecil. Ternyata Regan sudah mempersiapkan semuanya. Dia mendonggak, menatap wajah Regan yang rupawan. Pikirkan ingin kuliah di fakultas apa, kata Regan. Tapi sekarang masih bulan Januari, Pak, Giana menukas cepat. Aku serius dengan ucapanku, Giana Larasati, tegas Regan. Aku ingin kuliah di IKJ, Pak. Fakultas Film dan Televisi, jawab Giana. Ingin jadi sutradara? Tanya Regan. Ingin membuat film dokumenter, jawab Giana. Bukannya sama saja, kata Regan. Obrolan mereka diinterupsi oleh dering ponsel milik Regan. Nama Mama terlihat di layar perangkat elektronik tersebut. Regan berdiri, berjalan keluar ke teras belakang. Halo, Ma. Mau jodohin lagi? Iya, sampai kamu mau dan menyerah, jawab suara di telepon. Mama tahu, aku nggak akan menyerah semudah itu. Regan mematikan sambungan dan menonaktifkan ponsel. Dia berbalik, memandangi Giana yang sedang mengunyah roti panggang. Giana tidak mempunyai tubuh sintal dan montok, namun Regan menyukainya. Dengan Patricia dia tidak pernah meminta lebih. Satu permainan cukup. Dan, butuh 3 atau 4 hari kemudian untuk melakukannya lagi. Dengan Giana, entah mengapa sangat berbeda. Regan ingin menyentuh setiap saat. Regan tersenyum tipis kala Giana memergoki. Tatapan mereka bertemu di titik yang sama. Esok hari tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi.